Selamat pagi, saya Noveri Amaljaya Hareva, salah seorang dosen di Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia IKI Gunung Sitoli. Hari ini saya akan melaksanakan perkuliahan secara online dengan menggunakan aplikasi Google Zoom Meeting dengan mata kuliah morfologi di semester 4. Nah, jadi saya akan mempersiapkan diri dan akan menghubungi mahasiswa dengan menggunakan grup di WhatsApp. Selamat menyaksikan. Baik, sekarang saya akan mengaktifkan aplikasi Google Zoom untuk mendapatkan link supaya bisa kita kirimkan melalui WA grup kepada mahasiswa. Nah, sudah terbuka. Sekarang kita tinggal mengambil linknya. Kita mengambil linknya dengan invite, copy URL, kemudian kita kirim ke WA group. Nah, perlu saya sampaikan bahwa sebelumnya saya sudah menyampaikan kepada mahasiswa bahwa hari ini akan dilaksanakan semacam presentasi dalam bentuk diskusi, dan kelompok yang mau menyampaikan materinya sudah mengirimkan via grup WA atau juga dengan Google Classroom materi yang sudah mereka persiapkan dalam kelompok untuk dibaca dan kita bahas hari ini. Nah, sudah kita sampaikan dan kita menunggu mahasiswa akan masuk di dalam grup Google Zoom yang kita sudah kirim. Saudara sekalian, kita masih menunggu mahasiswa untuk loading ke Google Zoom. Namun sudah ada 5 mahasiswa yang mau masuk dan kita terus menunggu hingga sampai beberapa orang nanti yang kita rekam dalam kelas tersebut. Kita sedikit ada kendala bagian aplikasi, dia mau minta update, jadi kita harus bersabar. Ya, sekarang mahasiswa sedang mulai bergabung, ini udah beberapa. Ya, selamat pagi semua yang sudah bergabung. Maaf sedikit terganggu karena laptop dan segala macamnya sudah bermasalah. Mungkin ada yang berdoa dan doa kalian terkabulkan. Apa amin? Berdoa yang salah itu. Ntar ya, baru mulai banyak yang masuk. Kita tunggu aja dulu. Ya.
Semua gabung. AB. Kita semua gabung. Bagi yang gambarnya belum nampak, itu ada lambang video di bagian bawah layar Anda, silahkan klik. Juga bentuk audionya. Ini mahasiswa kita sudah mulai banyak. Dan masih banyak yang lagi. Ini kita terus menunggu. 6 orang. Yang pertama Miralase, Wanegulu, Pinegula, Deliti Gazai, Liberlini Lahagu, dan Margaret Karindeva. Jadi yang penyaji pertama yaitu Liberlini Lahagu, yang kedua Miralase, yang ketiga Wanegulu, yang keempat Epine, dan yang terakhir saya sendiri. Jadi pada penyaji pertama saya silakan. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyajikan materi kami dengan judul ontologi dan epistemologi. Dalam ini saya membahas tentang ontologi. Ontologi berasal dari kata ontos yang artinya sesuatu yang berwujud tentang hakikat yang ada. Ontologi ini tidak dapat berdasarkan pada alam nyata tetapi berdasar pada logika semata-mata. Ontologi ini disebut dengan istilah alamnya nyata tetapi berdasar pada logika yang hanya semata-mata dari logika seseorang tersebut. Nah, dari beberapa pengetahuan itu dapat disimpulkan bahwa menurut bahasa ontologi ialah berasal dari kata Yunani yaitu on atau ontos adalah ada dan logos yaitu ilmu tentang yang ada. Menurut istilah itu bisa disebut bahwa ontologi adalah ilmu yang membahas tentang hakikat yang ada, yang merupakan hakikat yang ada atau ultimate realita, baik yang berbentuk jasmani atau konkret maupun rohani. Ontologi ini ada beberapa macam bagiannya, yaitu bagian A, metafisika. Metafisika berasal dari kata meta yang berarti sesudah dan fisika yaitu nyata atau alam fisik. Nah, dengan kata lain, metafisika ini adalah cabang filsafat yang membicarakan tentang hal-hal yang berada di belakang atau berada di gejala-gejala nyata. Metafisika merupakan juga cabang filsafat yang membicarakan tentang hal-hal yang sangat mendasar, baik yang berada di luar pengalaman manusia. Metafisika ini mengkaji sesuatu yang secara komprehensif. Nah, metafisika ini juga ditinjau dari filsafat secara menyeluruh. Metafisika adalah ilmu yang memikirkan hakikat di balik alam nyata. Dengan lahirnya sains, banyak orang yang beranggapan bahwa metafisika ini adalah sesuatu yang kuno, atau menurut mereka penemuan ilmiah yang betul-betul dapat dipercaya karena dapat diukur. Sebaliknya, metafisika ini dapat dibuktikan kebenarannya dan tidak memiliki aplikasi praktis. Metafisika ini juga ada beberapa tafsirannya, yaitu terbagi atas 3, yaitu animisme, naturalisme, dan materialisme. Yang pertama yaitu
animisme. Animisme ini adalah manusia-manusia dulu mengatakan yaitu kepercayaan yang paling tertua. Mengapa demikian? Karena manusia masih mempercayakan pemikiran seperti mereka percaya bahwa batu adalah salah satu kepercayaan mereka, serta api dan juga air terjun. Nah, animisme ini dikatakan bahwa kepercayaan yang paling tertua. Yang kedua yaitu naturalisme. Naturalisme ini sebagai lawan dari supranaturalisme. Maka terdapat paham naturalisme yang menolak, berpendapat bahwa terdapat wujud-wujud yang bersifat supernaturalisme ini. Nah, naturalisme ini yaitu lawan dari supranaturalisme yang merupakan banyak terdapat wujud-wujud yang bersifat supernaturalisme ini. Yang ketiga yaitu materialisme. Nah, materialisme ini juga banyak orang mengatakan bahwa kekuatan-kekuatan gaib yang ada di dalamnya. Nah, demikian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih penyaji dari pertama. Baik, demikian penyaji dari pertama yang baik. Penyaji kedua. Sekarang Saudara Niral untuk mempresentasikan judulnya dengan bagian dari ontologi, asumsi, dan peluang kepada saudara. Silakan. Niral sudah ada? Sudah gabung belum? Nira kemungkinan belum masuk. Siapa yang ada dulu? Selain si Niral siapa? One May. Siapa di Arnipika? Gak ada si Wen Mei, lupa. Nah, Lanjut terus saja ya Pak. siapa selain itu? Google untuk melanjutkan materi kita mengenai ontologi epistemologi. Pada saudara disilakan. Siapa di Arnipika? Vinegula. Ya, Vinegula. Adika mungkin tadi ada. Mana si Vine? Ada Pak, ada. Ya, mulai Vine. Baik, saya akan melanjutkan presentasi. Dekatkan saja headsetnya di mulutnya. Headsetnya di mulutnya. Ya. Bagian mic-nya. Ya. Baik, saya akan melanjutkan tentang bagaikan epistemologi. Epistemologi adalah cabang dari filsafat yang berkaitan dengan teori pengetahuan. Episteme yang berarti pengetahuan dan logos yang berarti kata pikiran atau ilmu. Jadi epistemologi adalah teori pengetahuan, yaitu membahas bagaimana cara mendapatkan pengetahuan dari objek yang ingin dipikirkan. Secara sederhana, epistemologi juga disebut teori pengetahuan. Pengetahuan dalam arti sebuah usaha yang dilakukan secara sadar, baik proses atau penarikan kesimpulan
mengenai kebenaran suatu hal. Epistemologi memiliki fungsi dalam filsafat ilmu yaitu sebagai landasan tindakan manusia di kesehariannya, dasar pengembangan ilmu pengetahuan, dan sebagai saran mengetahui kebenaran pengetahuan. Contohnya rumah. Bagaimana kita bisa mengetahui bahwa sesuatu tersebut berumah? Pada awalnya kita mengetahui mengenai rumah melalui panca indera yang kita miliki. Kemudian selanjutnya informasi yang kita dapatkan melalui panca indera akan dianalisa oleh akal yang kita miliki. Akal yang akan mengklasifikasikan segala informasi yang kita terima menjadi sebuah pengetahuan tentang rumah. Demikian dari saya kembalikan kepada moderator. Demikian penyaji dari keempat. Saya akan lanjutkan materi kami mengenai pengetahuan dan kedua metode ilmiah. Pengetahuan menurut Suari Sumanturi, pengetahuan pada hakikatnya merupakan segenap apa yang kita ketahui tentang suatu objek tertentu, termasuk dalamnya adalah ilmu. Artinya bahwa pengetahuan itu sesuatu pengetahuan yang ada pada manusia yang mengkaji atau melakukan sesuatu hal dengan pengetahuan yang didapatkannya. Contohnya dengan pembuatan nasi goreng. Ketika pengetahuannya telah mengetahui sesuatu hal, pasti nasi goreng tersebut akan terbuat. Dan kedua, metode ilmu. Metode ilmu artinya metode ilmu pengetahuan merupakan pengetahuan yang didapatkan lewat metode ilmiah, atau artinya suatu metode yang dilakukan oleh seseorang untuk melakukan sesuatu hal dengan pengetahuannya. Demikian dari untuk materi kami. Adapun juga materi kami yang belum masih dibacakan, Ya, diwakili aja kalau emang orangnya belum masuk ya. ya Pak. Karena 1 Mei sampai sekarang belum masuk. Dilanjutkan aja ya Pak materi itu. Iya, lanjutkan saja. Baik, saya akan lanjutkan mengenai asumsi dan peluang. Asumsi Darnipika? Kenapa Darnipika? Asus lagi nggak bagus jaringan Pak. Oh, Baik, saya akan lanjut. Asumsi adalah praduga anggapan sementara yang sebenarnya masih dibuktikan. Asumsi diperlukan untuk menyeratkan segala yang kira. Paham determinisme dikembangkan oleh William Haliminto atau 1888 sampai 1856 dari doktrin Thomas Hobbes atau 1588-1679 yang menyimpulkan bahwa pengetahuan adalah bersifat empiris yang dicerminkan oleh jalan yang bersifat universal. Kedua, peluang. Peluang secara sederhana diartikan sebagai probabilitas. Peluang secara sederhana dapat diartikan bahwa probabilitas untuk suatu kejadian tertentu adalah 8 dari 10 yang merupakan kepastian. Bagian B, beberapa asumsi dan ilmu. Mengembangkan asumsi dalam ilmu maka harus memperhatikan beberapa hal.
Pertama, asumsi dalam ilmu harus relevan dengan bidang dan tujuan pengkajian disiplin keilmuan. Asumsi ini harus operasional dan merupakan dasar dari kajian pengkajian teoritas. Asumsi bahwa manusia dalam administrasi adalah manusia administrasi. Yang bersifat operasional adalah makhluk ekonomis, makhluk sosial, makhluk aktualisasi diri atau makhluk yang kompleks. Berdasarkan asumsi ini, mengembangkan berbagai model, strategi, dan praktek administrasi. Asumsi bahwa manusia adalah manusia administrasi dalam pengkajian administrasi akan menyebabkan kita berhenti di situ. Bagian E, batas-batas penjelajah ilmu. Fungsi ilmu dalam kehidupan manusia yakni sebagai alat pembantu manusia dalam menanggulangi masalah-masalah yang dihadapinya sehari-hari. Ilmu diharapkan membantu manusia memerangi penyakit, membangun jembatan, membuat irigasi, membangkitkan tenaga listrik, mendidik anak, meratakan pendapat nasional, dan sebagainya. Jadi, demikian hasil materi kami. Adapun contoh yang kami paparkan untuk mengenai materi kami di sini. Sekali lagi, bagi yang tidak presentasi, silahkan dinonaktifkan audionya di bagian bawah layar ya. Contohnya Sozaro, Boy, dinonaktifkan audionya di bawah layar. Terima kasih. Silakan Dernipika. Dalam materi kami ada juga yang kami paparkan dengan video untuk yang berkaitan dengan ontologi dan epistemologi. Dan untuk video ini untuk dapat menganalisisnya sendiri atau memahaminya sendiri tujuan dari video kami di sini. Hai, jumpa lagi bersama Nini. Kali ini Nini akan membuat cemilan keripik pisang blueberry. Yang perlu dipersiapkan adalah 1 kilo pisang. Di sini kami menggunakan pisang tanduk, blueberry 1 bungkus, kira-kira 200 gram, minyak secukupnya untuk menggoreng. Pertama, kita kupas pisang tanduknya sampai habis. Lalu
minyak goreng bersama blue band. Kita biarkan sampai minyak dan blue band-nya bercampur. Parut pisang tanduknya di atas minyak panas supaya keripik pisangnya saat digoreng tidak lengket. Goreng keripiknya sampai masak. Jangan lupa ya diaduk terus. Setelah matang, kita angkat, lalu tiriskan. Inilah cemilan keripik pisang tanduk blue band. Baik, demikian video yang kami paparkan. Sekarang ada analisis kami mengenai keripik pisang yang berkaitan dengan ontologi dan epistemologi. Biar saya bacakan. Analisis singkat. Di dalam video di atas dapat kita analisis mengenai pembuatan keripik pisang, dan nima pada pembahasan ontologis dan epistemologis. Untuk itu kita perlu ketahui bahwa ontos artinya sesuatu hal. Ontos artinya sesuatu yang berwujud atau yang ada. Jadi artinya ontologis ini adalah suatu ilmu tentang wujud, dia mempelajari ilmu yang ada pada sesuatu. Sedangkan epistemologi adalah suatu cabang filsafat, ia mempelajari asal mula pada struktur serta metode memperoleh suatu pengetahuan. Pada contoh video di atas, seorang ibu yang membuat keripik pisang renyah dan nikmat. Di mana ontologisnya di situ? Kita ketahui dulu bahwa keripik pisang renyah dan nikmat terbuat dari pisang dengan menggunakan atau mempersiapkan bahan alat peniris pisang tanduk, blue band, dan minyak makan. Di contoh di atas, yang menjadi epistemologinya yaitu seorang ibu yang akan melakukan pekerjaan bagaimana mengkaji suatu definisi pisang menjadi keripik pisang renyah dan nikmat dengan pengetahuan yang dimiliki oleh ibu tersebut, yang akan membuktikan suatu kebenarannya dengan mengupas pisang tanduk, panaskan minyak goreng dan blue band dan paruh keripik pisang pada minyak goreng. Setelah masak, angkat dan blue band dan keripik pisang pada minyak goreng
Setelah masak, angkat dan tiriskan dan siap untuk disajikan. Untuk membuktikan suatu kebenaran dari pembuatan keripik pisang, ibu di atas menggunakan dua metode. Yang pertama, asumsi dalam ilmu dan batas penjelajahan ilmu. Asumsi dalam ilmu artinya suatu ilmu yang mempelajari beberapa hal dalam mengkaji ilmu yang ada atau suatu hal yang mempertimbangkan hal-hal apa saja yang akan dilakukan pada pengkajian keripik pisang, renyah, dan ini. Dan batas penjelajahan ilmu artinya suatu ilmu dalam kehidupan manusia, yakni sebagai alat pembantu manusia dalam menanggulangi masalah-masalah yang dihadapi, atau mengkaji sebuah penggunaan ilmu yang ada dan menjadi pengetahuan dari sesuatu seperti pembuatan keripik pisang, renyah, dan nimas. Jadi demikian hasil analisis kami. Jika ada pertanyaan, saran dari saudara-saudari semua, kami persilakan. Nah, sebelum ditanggapi, terima kasih dulu untuk presentasi atau penjelasan dari kelompok Vika. Kita punya waktu tinggal 3 menit 56 detik itu karena saya baru tahu bahwa Google Zoom ini jalannya itu hanya 40 menit. Lebih dari itu maka kita akan buka link baru lagi. Jadi silahkan diberi pertanyaan, kita akan stop ini nanti dan kita akan mulai dengan link yang baru nanti. Silakan tunjuk tangan siapa yang mau memberikan pertanyaan mengenai antologi. Dian Krisman, 1. Ada lagi? Asri Agusria, 1 lagi. 1 lagi. Oke, silakan Dian, aktifkan audionya. Ya baik, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Yang menjadi pertanyaan saya di sini saudara dari saya sendiri, bahwa dalam kelompok saudara tadi ada asumsi yang mengatakan bahwa pengetahuan adalah bersifat empiris yang dicerminkan oleh zat dan gerak yang bersifat universal. Nah, yang menjadi pertanyaan kami di sini, yang menjadi pertanyaan kami di sini, silakan paparkan atau jelaskan seperti apa pengetahuan yang bersifat empiris itu dengan analisis singkat yang saudara berikan tadi pada video tersebut. Terima kasih. Ya, lanjut. Oke, Sri, silakan Sri. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Yang ingin saya tanyakan di sini yaitu mengenai penjelasan dari Saudari Wibarini Agung mengenai metafisika, yang menjelaskan di situ bahwa metafisika gejala yang nyata atau di alam nyata yang dibuktikan kebenarannya. Kemudian ia menjelaskan macam-macam metafisika, yaitu materialisme, yaitu kekuatan-kekuatan gaib. Bagaimana kita bisa membuktikan kebenarannya atau pembuktian kebenarannya tentang materialisme itu. Demikian, terima kasih. Oke, terima kasih untuk kelompok yang menyaji. Silahkan dipikirkan dulu. Waktu 1 menit 40 detik lagi. Kita tunggu apakah dia otomatis mati. Kalau dia otomatis mati nanti, maka saya akan memberikan link baru untuk kita masuk ke Zoom, Google Zoom yang baru, ya. Ada yang bertanya lagi? Dimanfaatkan 1 menitnya. Ada? Tidak ada. Biasanya Bertin ini banyak bicaranya nih sama si Lestari. Kenapa hari ini semua diam saja? Ada? Ada, Boy? Tidak ya? Oke. Ada, Pak. Ada? Dari mana? Siapa? Saya, Namanya siapa? Lestari, Pak. Oh, Lestari. Oke, silakan Lestari. Manfaatkan 1 menit. 1 menit, Pak. Nunggu. Iya. Oke. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya mau bertanya kepada kelompok penyaji, di mana yang menjadi pertanyaan saya di sini tentang video tadi, di mana di video itu kan tentang pembuatan keripik pisang. Nah,
adakah landasan terpenting atau hal yang paling penting yang dilakukan seorang ibu itu sebelum melakukan kegiatan pembuatan keripik pisang? Tentunya kan ini kita belajar mata kuliah filsafat. Adakah landasan filsafat dalam pembuatan keripik pisang tersebut? Oke. Terima kasih. Oke, terima kasih. Silakan kelompok yang menyaji berdiskusi.